Saya pasrahkan kepada pansel saja. Jadi saya tidak dalam kewenangan untuk menjawab. Biar pansel secara otoritatifnya mempertimbangkan sendiri. Tapi apakah tetap confident Pak dengan adanya putusan etik ini dan juga menjalani seleksi capim KPK yang masih akan berlangsung? Confident kan urusan pribadi saya, tentu saya tetap confident bahwa penilaian dari pansel bagaimana. Sekali lagi saya menjaga independensi beliau untuk tentu menampung semua informasi tentang profil saya. Saya pasrahkan. Lalu bagaimana peluang Nurul Gufron dalam seleksi capim KPK setelah mendapatkan sanksi etik? Kita sudah terhubung dengan Koordinator Maki, Boyamin Saiman. Selamat sore, Bang Boyamin. Sore, Valentinius. Baik, Bang Boyamin, dengan satu-satunya hal yang meringankan Nurul Gufron adalah belum pernah dijatuhi sanksi etik. Nah, sanksi etik sedang yang dijatuhkan kepada Dewas kepada Nurul Gufron ini, menurut Anda setimpal tidak, Bang Boyamin? Ya, masih jauh dari rasa keadilan, dan itu meskipun saya tetap menghormati putusan Dewan Pengawas. Tapi misalnya pertimbangannya tidak merugikan pemerintah. Itu kan kalau uang. Tapi kan perbuatan Pak Nurul Gufron ini kan merugikan negara. Karena apa? Seorang pimpinan KPK kan harus hebat, manusia setengah dewa. Tapi kok ternyata ngurusi mutasi dan jelas dikatakan oleh Dewan Pengawas kan pelanggaran kode etik karena abuse of power, menyalahgunakan wewenang. Jadi ini sudah levelnya harusnya pelanggaran berat, jadi bukan sedang begitu. Jadi menurut saya kurang adil. Bukan. Kalau kurang berat kan artinya kan ini dianggap cukup. Enggak, kalau menurut saya kurang adil. Karena nyatanya memang ini sesuatu yang versi saya itu sesuatu yang mudah dipahami. Dan itu Pak Nurul Gufron tidak memahami. Bahkan masih merasa tidak bersalah sampai saat ini, tidak merasa perbuatan itu suatu hal yang melanggar etik. Jadi ini kan sudah tidak cukup menjadikan pertimbangan yang memberatkan, tapi sudah pelanggaran etik yang berikutnya gitu. Jadi kalau istilah dalam hukum pidana itu residivis gitu, tidak merasa bersalah itu aja menurut saya sudah pelanggaran lagi. Karena bagaimana mungkin sudah jelas mengurus orang mutasi, alasannya hanya mengadu. Kalau yang mengadu itu Boyamin nyatanya juga nggak laku kok, gitu kan? Yang mengadu Valentinius juga nggak laku kan? Itu. Jadi ini suatu yang dan udah saya uji Pak Gufron, karena waktu itu terungkap bahwa mengurus mutasi PNS. Terus kemudian saya mendatangi, mengirim surat beliau, saya lampiri beberapa orang di Papua Barat yang sudah kerja 10 tahun, yang pengen mutasi dekat dengan keluarganya, pindah ke Jawa tidak diproses gitu. Dan kemudian Pak Nurul Gufron saya ajak untuk membantu yang bersangkutan. Buktinya Pak Nurul Gufron tidak bersedia, balas surat saya saja kan nggak mau. Artinya kan dia paham sebenarnya itu kan nggak boleh gitu loh. Kalau dia yakin itu boleh dan tidak melanggar kan harusnya bersedia bersama saya membuka posko pengaduan mutasi PNS seluruh Indonesia kan gitu kan. Buktinya kan nggak mau. Jadi sebenarnya kan di hati kecilnya sudah mengakui bahwa itu tidak benar, tapi kemudian malah sekarang mengatakan itu tidak merasa bersalah dan kemudian dia juga masih percaya diri gitu kan. Jadi ini yang menurut saya sebenarnya memang satu kata aja, tidak layak bahwa Pak Gufron itu jadi pimpinan KPK baik nanti maupun sekarang. Gitu. Jadi sebenarnya ini harus diberhentikan, kalau tidak ya mengundurkan diri lah kalau masih punya harga diri sebenarnya gitu. Tapi menurut Anda, apakah catatan etik ini bisa mendiskualifikasi Nurul Gufron dari capim KPK yang sampai saat ini kan sudah sampai seleksi penilaian profil, Bang Boyamin? Ya, kalau pansel masih meloloskan keterlaluan lah, setidaknya bahasa saya begitu. Karena ini kan mencari orang baik. Nah, sementara Pak Nurul Gufron sudah teruji di KPK tidak layak versi saya, atau ya tidak baik gitu, karena melanggar kode etik gitu, menyalahgunakan wewenangnya gitu. Kalau misalnya menyalahgunakan kode etik, misalnya mudah-mudahan bukan itu misalnya pacaran gitu kan, ya itu kan bukan berkaitan dengan KPK gitu. Jadi ini kan menyalahgunakan kewenangan yang ada di KPK, sudah sebenarnya tidak layak. Itu bukan hanya nanti untuk pansel ini, sekarang pun sebenarnya sudah tidak layak gitu. Jadi ini yang apalagi Pak Nurul Gufron masih percaya diri lagi gitu kan sudah. Ya. Nah, kalau kalau pansel ini meloloskan begitu, apakah mau mengulangi cerita Pak Firly Bahuri? Dulu sudah kena kode etik, tapi kemudian lolos di pansel, lolos di DPR, kemudian bahkan juga menjadi ketua KPK.
baru menjabat beberapa bulan sudah saya laporkan kode etik mengendarai helikopter pulang kampung. Itu pun sebenarnya saya berharap itu karena ada dugaan konflik kepentingan dengan pihak yang memberi helikopter itu atau yang mengasih pinjaman fasilitas helikopter itu, karena pihak berperkara harusnya kan sudah di-cut waktu itu. Tapi karena tidak di-cut, maka apa yang terjadi? Kasus dengan berkaitan dengan SYL, gitu. Dugaan memeras, dan sampai sekarang masih berproses di kepolisian. Nah, kalau Nurul Gufron ini kan sudah jelas, dulu kan yang Pak Firly itu kan masih pengawas internal, itu pun tidak ada dokumen yang diberikan kepada Polri maupun DPR. Nah, kalau ini kan putusan Dewan Pengawas, masa ya kalau masih diloloskan ya keterlaluan Dewan Pengawas itu, Pak Jus. Oke. Ya memang Nurul Gufron mengaku tetap percaya diri ya menjalani seleksi Capim KPK walaupun sudah mendapat sanksi etik begitu. Tapi memangnya masih ada peluang bagi Gufron untuk lolos seleksi penilaian profil. Pengumumannya 4 hari lagi loh ini Bang Boyamin. Iya, justru itu kan bahkan Dewan Pengawas juga sudah menyampaikan meskipun informal gitu kan, karena kemarin belum bisa dibacakan. Itu artinya kan sudah ngetek gitulah, istilahnya udah ngenons. Kalau bahasanya itu ada anak-anak netizen itu kan begitu, sudah memberikan warning, gitulah, peringatan. Jadi ya ini kan apakah Nurul Gufron itu orang yang sangat baik, yang posisi meskipun melanggar kode etik, sehingga tidak ada 210 juta orang gitu kan, yang bisa menjadi pimpinan KPK. Masih Pak Gufron masih diloloskan seleksi untuk dari 40 menjadi 20 gitu. Kita ini kan penduduk dewasa yang memilih kemarin kan 200 juta lebih. Jadi masa hanya mengambil 5 orang aja, mengambil orang yang sudah diputus Dewan Pengawas melanggar kode etik, sedang menyalahgunakan wewenang. Kayak ini Indonesia ini kalau Pak Nurul Gufron tidak jadi pimpinan KPK apa besok bubar gitu apa gitu kan. Ya itu keterlaluan gitu lah. Terima kasih. Oke. Jadi menurut Anda sudah harga mati nih ya Pansel mendiskualifikasi Gufron begitu? Iya, karena yang dari 19 orang yang dari 39 orang lain kan tidak ada yang pada posisi melanggar kode etik. Dan itu kan nantinya hanya untuk diambil 20. Masih banyak orang kan? Gitu loh. Ya. Apalagi nanti diambil 5. Untuk mengambil 5 ini kan rasanya Pak Gufron itu tidak layak untuk menjadi 5 lagi pimpinan KPK atau 10 yang diajukan DPR. Ini kan dari 40 menjadi 20. Nah, yang lain-lain itu kan anggap aja berarti kalau lolos itu kan sederajat, 40 ini sama. Dianggap memenuhi kualifikasi untuk menuju 20. Nah, ketika ada Pak Nurul Gufron seperti ini kan mestinya dicoret pertama kali, udah tidak ada kompromi lah. Karena sudah terbukti dia tidak mampu mengemban amanat menjadi pimpinan KPK, yaitu apa? Melanggar kode etik. Itu loh. Dan itu kemudian merasa tidak bersalah. Padahal itu menurut saya tadi merugikan negara dan pemerintah. Mestinya satu, kalau pemerintah, pegawai yang bersangkutan itu sebenarnya tadinya masih dibutuhkan di kantor Kementerian Pertanian Pusat. Nah, dia tidak disetujui untuk pindah, tapi kemudian ketika mundurkan diri disetujui. Nah, artinya ini kan dia dibutuhkan di pemerintahan Kementerian Pertanian Pusat. Nah, kedua juga pemberantasan korupsi ini kan harus bagus. Dan dengan ada cacatnya Pak Gufron pimpinan KPK, ini kan juga merugikan NKRI gitu loh. Jadi ini menurut saya sudah apalagi masih saya heran Pak Nurul Gufron masih percaya diri itu gimana sih rasanya? Dan apakah kita akan mentoleransi begitu? Apakah yang sekarang mengemban amanat itu panitia seleksi juga akan mentoleransi seperti itu? Pak Pansel, Bu Pansel, Anda itu punya kewenangan untuk memilih pimpinan KPK yang terbaik loh, yang disuguhkan diberikan kepada rakyat. Tapi masa kemudian Pak Nurul Gufron yang sudah jelas-jelas cacat selama menjabat pimpinan KPK masih mau dipilih lagi gitu kan? Mungkin percaya dirinya karena masih menjabat di KPK hingga 5 bulan lagi Bang Boyamin. Ya, justru itu apapun ini kan sekarang kita isu terakhir itu kan terkait dengan pesawat Kaisang. Pak Nurul Gufron ada suaranya enggak? Nah, saya khawatir ini kan justru ini pada posisi berusaha menjadi orang manis supaya nanti dipilih lagi. Nah, berarti kan sesuatu yang menurut saya itu malah harusnya juga mestinya kan kalau dia hebat menunjukkan taringnya untuk urusan pesawat Kaisang maupun Bobi Nasution itu dia yang harus bersuara keras supaya dia dipilih lagi. Tapi yang dia lakukan kan malah duduk dia manis, nggak berkomentar apapun terkait itu. Nah, kan berarti pikirannya beliau bisa jadi aku nanti kalau ikut bersuara keras malah nggak dipilih gitu. Nah ini kan orang yang kompromis.
bagaimana kita berharap menjadi orang yang independen beliau ini gitu. Itu aja sudah banyak hal menurut saya memang tidak layak lagi untuk menjadi pimpinan KPK. Itu versi saya loh. Oke, Bang Boyamin, sanksi yang menjerat Nurul Gufron ini menambah daftar pimpinan KPK periode 2019-2023 yang melakukan pelanggaran etik. Sebelumnya sudah disinggung tadi ada nama Firly Bahuri, lalu juga ada nama Lili Pintauli Siregar. Selama ini sendiri bagaimana Anda melihat sanksi yang diberikan Dewas KPK? Ya sebenarnya dalam konteks itu menurut saya, dulu sebenarnya pertama kali Pak Firly urusan helikopter itu kan saya minta. Sanksi yang diberikan adalah lukir gitu Pak. Firly dipindah menjadi wakil ketua KPK, ketua KPK-nya dipindah yang lain, sehingga saya dengan mitigasi begitu nanti Pak Firly tidak akan one man show, tidak akan punya agenda-agenda tersembunyi. Tapi karena tidak dikabulkan, padahal saya sampaikan loh itu waktu itu di depan sidang Dewan Pengawas, saya minta sanksi itu dipindah jadi wakil ketua KPK aja. Saya juga ngomong karena potensi Pak Firly itu bisa menjadi one man show, karena perasaan saya beliau itu sudah ada di langit kakinya karena naik helikopter, maka perlu diletakkan lagi di bumi dengan jadi wakil ketua. Tapi karena tidak digubris, maka apa yang terjadi? Bertambah terus, dan akhirnya KPK juga menjadi penyumbang terbesar turunnya indeks persepsi anti korupsi. Dan dulu juga membela Bu Lili supaya tidak diproses, tapi kemudian setelah mau diproses diurus mengundurkan diri kan itu. Jadi ini 3 dari 2 itu kan masih kurang apa lagi gitu kan. Jadi Dewan Pengawas nampaknya kurang adil, bukan kurang keras. Kalau kurang keras berarti kan ini sudah dianggap cukup. Enggak, kurang adil. Mestinya seorang pimpinan KPK itu manusia tengah dewa. Katakanlah sekedar bermain mata dengan perempuan atau dengan laki-laki atau genit gitu aja harusnya kan nggak boleh gitu kan. Makan di restoran, golep atau apa yang bersama orang lain itu nggak boleh. Mestinya kan menjadi manusia yang memisahkan diri dari kehidupan duniawi gitu. Nggak apa-apa selama 5 tahun sekarang kalau 4 tahun kemarin. Itu jadi harusnya begitu. Jadi ketika itu Dewan Pengawas itu sepertinya harusnya tugas Anda memastikan KPK baik. Nah, baik itu dari mana? Pimpinan KPK yang baik gitu. Nah, itu yang beberapa kali sebenarnya saya juga masukkan supaya ini pencegahan, supaya dijewer. Karena perkara misalnya kasus Bank Senturi mangkrak sampai sekarang, sehingga malah perkara-perkara kecil gitu. Nah, itu harusnya kinerja juga harus diawasi oleh Dewan Pengawas ini. Jangan hanya sekedar etik gitu. Nah, ini yang menurut saya perlu Dewan Pengawas itu lebih adil lagi, lebih tegas lagi, dan lebih pada posisi substansi gitu loh. Jangan kemudian dianggap tidak merugikan pemerintah gitu kan. Padahal jelas merugikan program pemberantasan korupsi, masih kurang apa lagi. Jadi ini Dewan Pengawas ke depan mestinya harusnya lebih berani dan lebih tegas. Kenapa? Supaya tidak terulang. Dan pimpinan KPK-nya biar takut kepada Dewan Pengawas gitu loh. Jadi pimpinan KPK kemarin kan kesannya saya itu tidak takut gitu. Jadi berani melanggar gitu. Karena dianggap wah Dewan Pengawas sudah jadi satu dengan kita kok gitu. Maka Dewan Pengawas berikutnya itu harus memisahkan diri, kalau perlu kantornya pun terpisah supaya disegani, supaya ditakuti, supaya pimpinan KPK tidak main-main lagi. Bang Boyamin, saat ini seleksi Capim KPK masih terus berjalan. Apa yang ingin Anda highlight atau harapan Anda terhadap Capim KPK ini? Dan bagaimana jika hal ini terulang kembali ketika memang yang dianggap adalah seharusnya nih sanksi etik berat, tapi ternyata Dewas memberikan sanksi sedang begitu. Bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap KPK? Pansel ini punya saham negara ini akan bubar 50 tahun lagi atau bahkan 20 tahun lagi atau tidak. Dari mana? Kalau nanti pimpinan KPK yang didapatkan itu jelek, maka 20 tahun lagi korupsi merajalela jadi pandemi dan negara ini bubar. Nah, itu saham yang punya siapa? Pansel ini. Gitu. Nah, maksud saya sekarang logika dibalik. Kalau Anda negara ini pengen bagus dan hebat ke depannya, korupsi semakin bisa dicegah, bahkan bukan sekedar ditindak gitu. Kalau ditindak kan ditangkap, dicegah itu kan tata kelola pemerintahan yang baik. KPK yang depan bisa memaksa pemerintah itu membuat tata kelola yang baik sehingga pencegahan korupsi itu bagaimana uang masuk tidak dikorupsi seperti kasus pajak dan bea cukai, uang keluar juga dikorupsi jadi proyek atau jadi belanja modal yang lainnya, tidak dikorupsi lagi gitu. Nah, itu di pencegahan sebenarnya. Nah, itu Pansel nanti kalau hebat menghasilkan pimpinan KPK hebat, mampu menjalankan tadi, maka itu adalah Anda berarti Pansel yang hebat. Nah, sekarang saya tunggu produk Anda. Apakah Anda bisa menghasilkan pimpinan KPK yang hebat, yang mampu memaksa pemerintah untuk membuat tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga korupsi sudah bisa dicegah sejak dini.
Kalau tidak ya sudahlah, bubar aja lah. Jangan teruskan tugas Anda, biar diganti pansel yang lain. Nanti KPK sementara di hold dulu, atau PLT juga nggak apa-apa lah, saya kira gitu aja. Yesus. Baik, Bang Boyamin, terima kasih atas waktu Anda, terima kasih atas analisa Anda bergabung bersama kami dalam Metro hari ini.